Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pernah tidak sedang tidur nyenyak jam 1, jam 2 pagi? Tiba-tiba betis rasanya seperti ditarik, dijepit tang atau terpelintir hebat. Sakitnya luar biasa. Mau diluruskan salah, ditekuk salah. Setelah beberapa menit sakitnya hilang, tapi tidurnya sudah pecah. Mau tidur lagi rasanya cemas, takut serangan itu datang lagi. Jika Bapak dan Ibu sering mengalami ini, Bapak Ibu tidak sendirian. Dan di video kali ini, kita akan bongkar tuntas. Jangan anggap remeh kram kaki tengah malam. Ini bisa jadi 7 pemicu yang tidak pernah Anda sadari, dan saya akan berikan solusi cepatnya. Kalau Bapak Ibu merasa ini penting, luangkan waktu sejenak untuk subscribe ke channel ini, Teman Sehat Lansia, agar kita bisa terus belajar bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kram kaki di malam hari atau dalam bahasa medisnya nocturnal leg cramps adalah salah satu keluhan yang paling sering saya dengar dari pasien-pasien lansia saya. Dan yang membuat saya sedih, kebanyakan dari mereka datang dengan anggapan, "Ah dok, ini mah wajar, sudah tua." Bapak Ibu, izinkan saya luruskan. Itu tidak wajar. Rasa sakit itu adalah sinyal dari tubuh Eyang yang sedang minta tolong. "Pak, Bu, ada yang tidak beres di dalam." Masalahnya bukan cuma sakit 5 menit itu. Bukan. Masalahnya adalah kualitas tidur Eyang hancur. Tidur yang seharusnya jadi waktu istirahat, waktu perbaikan sel tubuh, malah jadi medan perang yang menakutkan. Saya jadi teringat salah satu pasien saya. Kita sebut saja Pak Budi, usia 72 tahun dari Cirebon. Beliau datang ke poli diantar putrinya. Putrinya bilang, "Dok, bapak saya ini sekarang jadi takut tidur." Bayangkan Bapak Ibu, takut tidur. Kenapa? Karena setiap malam antara jam 2 atau jam 3, beliau pasti dibangunkan oleh kram betis yang menyiksa. Akhirnya beliau jadi kurang tidur kronis. Apa dampaknya? Siang hari beliau lemas, tidak bertenaga. Yang biasanya ceria main sama cucu, ini jadi lebih banyak diam, uring-uringan. Emosinya jadi tidak stabil. Gula darahnya yang biasanya terkontrol, jadi ikut naik turun karena stres dan kurang istirahat. Lihat Bapak Ibu, efeknya berantai. Dari satu kram betis merembet ke kualitas hidup, ke kebahagiaan keluarga, bahkan ke penyakit kronis lainnya. Misi saya di Teman Sehat Lansia ini sederhana. Saya ingin Bapak dan Ibu menjadi pasien cerdas. Pasien yang paham apa yang terjadi di tubuhnya. Pasien yang tidak gampang bilang wajar pada sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi. Di video ini, kita akan kupas tuntas. Kita akan cari biang kerok atau pemicunya satu persatu. Dan yang paling penting, kita akan pelajari solusinya yang praktis, yang bisa Eyang terapkan di rumah. Nanti di bagian akhir, saya akan ceritakan kisah yang luar biasa dari Ibu Sri, seorang pensiunan guru dari Solo, yang berhasil tidur pulas 7 jam penuh tanpa kram lagi, setelah bertahun-tahun tidurnya selalu pecah. Pastikan Eyang menyimaknya sampai akhir ya. Oh iya, sebelum kita mulai lebih jauh, saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua. Boleh saya tahu, Eyang sedang mendengarkan ini dari kota mana dan usianya berapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Budi, 68 tahun dari Bandung. Atau saya Wati, 70 tahun dari Makassar. Saya senang sekali membaca sapaan dari Bapak Ibu semua. Rasanya kita jadi lebih dekat. Baik, sudah siap Eyang? Kita ambil buku catatan kecil kalau perlu. Kita mulai investigasi kita. Apa 7 pemicu utama kram kaki tengah malam? Ini adalah bagian intinya, Bapak Ibu. Dari pengalaman saya, 7 pemicu ini seringkali datangnya keroyokan. Jarang sekali cuma satu. Mari kita urai. Pemicu pertama, dehidrasi atau kurang minum air putih. Ini pemicu yang paling sering disepelekan. "Ah dok, saya minum kok." Bapak Ibu, seiring bertambahnya usia, ada 2 hal yang terjadi. Pertama, pusat rasa haus di otak kita memang sedikit tumpul. Kita tidak segampang itu merasa haus dibanding waktu muda. Kedua, kadang kita sengaja mengurangi minum. Kenapa? "Males dok, nanti bolak-balik ke kamar mandi. Apalagi malam-malam, repot." Betul kan? Begini Bapak Ibu, Coba bayangkan otot betis Eyang itu seperti spons cuci piring.
Kalau spons itu basah, ada airnya, dia lentur. Mau diremas, ditekuk, dia fleksibel. Tapi kalau spons itu kering kerontang, dia jadi kaku. Sedikit saja ditekuk, dia bisa patah atau retak. Itulah otot kita. Otot butuh air, butuh cairan elektrolit agar bisa bekerja lentur, menghantarkan kontraksi alias menegang, dan relaksasi alias melemas dengan mulus. Kalau cairan tubuh kurang, otot jadi kering, kaku. Dia gampang sekali salah paham. Diberi sinyal sedikit saja, dia langsung menegang sekencang-kencangnya dan terkunci dalam posisi itu. Itulah kram. Solusinya? Ini bagian pertama dari protokol 3M kita, yaitu M, minum. Minum berapa banyak, Dok? Standar 8 gelas itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah konsistensi dan warna. Pastikan Eyang minum secara konsisten sepanjang hari. Jangan tunggu haus. Taruh botol air di meja. Setiap 1 jam, minum beberapa teguk. Lihat warna air seni Eyang. Kalau warnanya kuning pekat atau coklat, itu tanda Eyang kurang minum. Usahakan warnanya kuning muda jernih. Tips penting, kurangi minum 2 jam sebelum tidur. Penuhi kebutuhan air Eyang dari pagi sampai sore. Malam hari cukup 1-2 teguk kecil jika haus agar tidur Eyang tidak terganggu karena ingin buang air kecil. Saya punya pasien, Pak Hasan, 70 tahun dari Surabaya. Beliau ini mantan petani garam, jadi terbiasa panas-panasan. Tapi kebiasaan minumnya buruk. Beliau lebih suka minum kopi kental atau teh manis pekat. Air putih jarang sekali. Kramnya? Jangan ditanya, hampir setiap malam. Saya tidak beri obat apa-apa. Saya cuma minta beliau, Pak Hasan, coba 1 minggu ini saja. Setiap habis minum kopi, wajib minum 2 gelas air putih. Dan targetkan habis 1 botol besar, 1,5 liter air putih sebelum jam 6 sore. Minggu depannya beliau kontrol. Dok, kram saya berkurang 50%. Lihat, hanya dari air putih. Pemicu nomor 2. Mineral yang terlupakan. Magnesium dan kalium. Nah, ini dia bintang utama yang ingin saya bahas. Kalau Eyang kram, apa yang pertama kali Eyang minum? Saya tebak, pasti suplemen kalsium atau minum susu kalsium tinggi. Betul? Ini adalah kesalahpahaman terbesar. Bapak Ibu, di dalam otot kita ada 2 mineral utama yang bekerja seperti gas dan rem. Kalsium itu adalah gas. Kalsium yang memberi perintah pada otot untuk menegang. Magnesium adalah rem. Magnesium yang memberi perintah pada otot untuk melemas. Agar otot sehat, gas dan rem ini harus seimbang. Masalahnya, lansia di Indonesia dan di seluruh dunia, asupan kalsiumnya seringkali cukup dari susu, ikan teri, dan lain-lain. Tapi, asupan magnesiumnya sangat kurang. Kita jarang makan sumber magnesium. Apa yang terjadi kalau gasnya atau kalsiumnya banyak, tapi remnya atau magnesiumnya sedikit? Ya tentu saja gasnya ngeremnya blong. Ototnya gampang menegang tapi susah sekali melemas. Terkunci dia, kram. Selain magnesium, ada satu lagi mineral penting, kalium atau potasium. Kalium ini ibarat olinya yang bantu sinyal listrik di saraf dan otot berjalan lancar. Solusinya, bagian kedua dari protokol 3M kita. M, mineral. Fokuskan pikiran Eyang bukan cuma pada kalsium, tapi pada magnesium dan kalium. Dari mana dapatnya? Untuk magnesium, ini juaranya. Ada di alpukat, kacang-kacangan, almond, kacang tanah, dan biji-bijian, serta sayuran hijau tua seperti bayam. Untuk kalium, juara mudahnya adalah pisang. 1 pisang sehari itu bagus sekali. Ada juga di kentang, terutama kulitnya, ubi, dan air kelapa murni. Saya punya pasien, Ibu Retno, 62 tahun dari Bekasi. Hobinya ngeteh manis dan makan roti putih. Sayur? Nggak terlalu doyan, Dok, pahit. Buah? Lupa. Kramnya parah sekali di kedua telapak kaki.
Saya bilang ke beliau, Ibu Retno, teh manisnya dikurangi, rotinya diganti. Saya minta 2 minggu ke depan, Ibu ganti camilan sore Ibu dari roti jadi 1 buah pisang Ambon. Dan setiap makan siang, wajib ada 1 sendok sayur bayam. Awalnya beliau ragu, tapi setelah 2 minggu beliau WA saya, Dok, telapak kaki saya sudah adem, nggak narik-narik lagi. Hanya dari mineral Bapak Ibu. Pemicu 3, efek samping obat-obatan. Ini pemicu yang sering tidak disadari, dan ini sangat penting. Bapak Ibu, banyak lansia yang mengonsumsi obat-obatan rutin untuk penyakit kronis, dan itu bagus. Obat itu menolong eyang. Tapi, beberapa obat punya efek samping menguras mineral dari tubuh. Obat apa, Dok? Pertama, diuretik atau obat pipis untuk hipertensi. Obat seperti furosemid, HCT. Obat ini bekerja dengan membuang kelebihan cairan dan garam lewat urin. Tapi sayangnya, mineral penting seperti kalium dan magnesium ikut terbuang. Kedua, statin atau obat kolesterol. Obat seperti simvastatin, atorvastatin. Pada sebagian kecil orang, statin bisa mempengaruhi fungsi otot dan menyebabkan nyeri atau kram. Peringatan sangat penting. Bapak Ibu, jika eyang minum obat ini dan eyang kram, tolong jangan pernah menghentikan obat itu sendiri. Jangan. Obat hipertensi dan kolesterol itu menyelamatkan jantung dan otak eyang dari stroke dan serangan jantung. Lalu bagaimana, Dok? Solusinya, jadilah pasien cerdas. Saat eyang kontrol ke dokter, sampaikan. Bilang begini, Dok, terima kasih obatnya, tensi saya terkontrol. Tapi, saya jadi sering kram kaki hebat di malam hari. Apa mungkin ini efek samping obat saya, Dok? Apa ada solusi atau penyesuaian yang bisa kita lakukan? Dokter Eyang akan senang sekali mendengarnya. Mungkin dokter akan memeriksa kadar kalium dan magnesium Eyang di lab. Mungkin dokter akan menambahkan suplemen kalium atau magnesium dosis kecil jika terbukti kurang. Atau mungkin dokter akan mengganti jenis obatnya ke golongan lain yang efeknya tidak sekuat itu. Saya punya pasien, Pak Wahyu, 65 tahun dari Bandung. Beliau baru diganti obat hipertensi oleh dokter jantungnya. 3 minggu kemudian, kramnya muncul setiap malam. Beliau datang ke saya. Saya lihat obatnya, betul, itu diuretik kuat. Saya tidak berani utak-atik obat jantung. Saya telepon dokter jantungnya. Setelah kami diskusi dan cek lab, ternyata kaliumnya di batas bawah. Dokter jantung setuju menambahkan suplemen kalium dosis rendah. 2 minggu kemudian, kramnya hilang, tensinya tetap terkontrol. Itu namanya kolaborasi. Pemicu 4 adalah aktivitas fisik. Terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ini paradoks Bapak Ibu. 2 ekstrim ini sama-sama bisa bikin kram. Ekstrim 1, terlalu banyak atau overuse. Misalnya, eyang biasanya santai, lalu tiba-tiba ikut kerja bakti 3 jam. Atau jalan kaki keliling mall 4 jam sama cucu. Ototnya kaget, kelelahan, asam laktat menumpuk. Malamnya, pasti kram. Ekstrim 2, terlalu sedikit atau underuse. Ini yang lebih sering. Eyang duduk nonton TV 5 jam non-stop. Posisi kaki menggantung atau terlipat. Atau tidur miring dengan posisi kaki yang sama semalaman. Sirkulasi darah tidak lancar, otot jadi kaku. Solusinya? Ini bagian ketiga dari protokol 3M kita. M, merenggang atau peregangan. Otot yang kaku itu harus dibangunkan dengan lembut. Kalau kram sedang terjadi, memang sakit. Tapi, coba paksa luruskan pelan-pelan. Tahan. Atau, dorong telapak kaki ke arah tembok. Tahan 30 detik. Itu akan memaksa otot betis untuk relaksasi. Tapi yang lebih penting adalah pencegahannya. Lakukan peregangan 2 kali sehari. Pagi setelah bangun, dan malam tepat sebelum naik ke kasur. Gampang sekali. Pertama, berdiri menghadap tembok sekitar 1 meter. Kedua, letakkan kedua telapak tangan di tembok. Ketiga, kaki yang sering kram ditaruh di belakang, lurus. Kaki depan ditekuk. Keempat, jaga tumit kaki belakang tetap menempel di lantai.
Kelima, condongkan badan ke depan sampai Eyang merasakan tarikan lembut di betis belakang. Keenam, tahan 30 detik. Jangan membal, tahan saja. Ketujuh, ulangi 3 kali. Ini hanya butuh 2 menit, tapi efeknya luar biasa mencegah kram malam hari. Pemicu 5, masalah sirkulasi darah, ini serius. Nah, kita masuk ke pemicu yang harus diwaspadai. Kadang kram itu bukan masalah otot, tapi masalah pembuluh darah. Namanya penyakit arteri perifer, peripheral artery disease atau PAD. Ini terjadi kalau pembuluh darah di kaki menyempit karena plak atau aterosklerosis. Otot kaki Eyang kelaparan oksigen dan nutrisi yang dibawa darah. Apa bedanya dengan kram biasa, Dok? Ini beda utamanya. Bedanya begini, kram biasa terjadi saat istirahat atau malam hari, sedangkan kram karena PAD terjadi saat berjalan, aktivitas. Istilahnya claudicatio. Eyang berjalan 100 meter, betisnya sakit sekali seperti kram. Eyang berhenti istirahat 2 menit, sakitnya hilang. Eyang jalan lagi 100 meter, sakit lagi. Tanda bahaya lainnya, misalnya kaki terasa dingin dibandingkan bagian tubuh lain, warna kulit kaki pucat atau kebiruan, bulu-bulu di kaki rontok, atau ada luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh. Solusinya, jika Eyang mengalami kram saat berjalan, disertai tanda tadi, ini bukan urusan pijat atau mineral lagi. Ini urusan dokter, bisa jadi dokter bedah vaskular. Eyang harus segera periksa, jangan ditunda. Pemicu 6, masalah saraf atau neuropati. Pemicu serius kedua, sering terjadi pada saudara-saudara kita yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Gula darah yang tinggi dalam waktu lama itu seperti racun bagi serabut saraf. Sarafnya rusak. Apa bedanya dengan kram biasa? Kram karena neuropati jarang datang sendirian. Dia datang keroyokan bersama rasa kebas atau baal, mati rasa kesemutan, keringgingan, rasa panas terbakar, terutama malam hari, dan rasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Jadi, kalau kram Eyang disertai rasa-rasa aneh tadi, curigai ini neuropati. Solusinya, tentu saja kontrol gula darah. Itu akar masalahnya. Selama gula darah Eyang terbang tinggi, saraf akan terus rusak. Kedua, konsultasi ke dokter. Mungkin Eyang butuh obat untuk sarafnya atau vitamin neurotropik seperti vitamin B1, B6, B12 dalam dosis yang tepat. Saya ingat Pak Karta, 69 tahun, penderita diabetes 15 tahun, mengeluh kram dan kesemutan terus. Gula darah puasa beliau di atas 200 terus. Susah dok, ngatur makan. Saya cuma fokus ke gula darahnya. Setelah 3 bulan berjuang bersama, beliau akhirnya mau diatur makan dan rutin minum obat, gula darah puasanya stabil di 130-an. Apa yang terjadi? Dok, kesemutan saya jauh berkurang, kramnya juga jarang sekali muncul. Pemicu 7, posisi tidur atau duduk yang salah. Ini pemicu mekanis yang sering dilupakan. Pertama, selimut yang terlalu berat. Kalau Eyang pakai bed cover tebal dan berat, selimut itu bisa menekan ujung kaki Eyang ke bawah. Posisi plantar flexion. Posisi ini membuat otot betis memendek. Saat Eyang mau bergerak, otot yang memendek itu kaget dan kram. Solusinya, longgarkan selimut di bagian kaki. Kedua, kaki tergantung saat tidur. Kalau Eyang tidur telentang dan ujung kasurnya terlalu empuk, kaki bisa jatuh dalam posisi menjuntai. Lagi-lagi membuat betis memendek. Solusinya, pastikan tumit Eyang menapak nyaman di kasur. Ketiga, duduk terlalu lama. Duduk menyelangkan kaki atau duduk di kursi yang terlalu tinggi atau pendek bisa menekan saraf dan pembuluh darah di belakang lutut. Sirkulasi macet. Solusinya, setiap 30 menit duduk, berdiri, luruskan kaki, jalan-jalan sedikit. Bagaimana Bapak Ibu? Banyak ya pemicunya? Dari 7 pemicu yang saya jelaskan tadi, kurang minum, kurang mineral, efek obat, masalah gerak, sirkulasi, saraf, dan posisi, Eyang paling curiga
Pemicu utamanya di Eyang yang nomor berapa? Coba, renungkan sebentar, lalu tulis di kolom komentar. Misalnya, Dok, saya curiga pemicu nomor 1 dan nomor 3. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu mulai bisa mendeteksi sinyal tubuh sendiri. Itu langkah awal jadi pasien cerdas. Dan kalau Eyang merasa informasi ini sangat bermanfaat, baru, dan membuka wawasan, saya akan sangat berterima kasih jika Eyang mau menyukai konten ini. Ini membantu agar lebih banyak lagi lansia di luar sana yang menemukan informasi ini dan bisa tidur lebih nyenyak. Baik, kita sudah tahu 7 pemicunya. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu membahas mitos atau anggapan-anggapan keliru seputar kram yang beredar di masyarakat. Ini penting sekali untuk kita luruskan. Mitos nomor 1. Kram itu pasti karena kurang kalsium. Minum susu saja langsung beres. Ini mitos yang paling populer loh. Setiap ada yang kram, wah kurang kalsium kamu. Bapak Ibu, seperti yang kita bahas di pemicu kedua tadi, kalsium itu adalah gas. Magnesium adalah rem. Kram itu terjadi bukan karena kurang gas, tapi paling sering karena kurang rem. Di Indonesia, kita jarang sekali kekurangan kalsium. Kita makan ikan teri, tahu, tempe, sayur hijau, tapi kita sangat sering kekurangan magnesium dari alpukat, kacang-kacangan. Ini bahayanya. Kalau Eyang kram, lalu Eyang minum suplemen kalsium dosis tinggi terus-menerus, padahal yang kurang adalah magnesium. Apa yang terjadi? Gasnya makin banyak, remnya makin sedikit. Kramnya bisa makin menjadi-jadi. Belum lagi risiko lainnya. Kalsium yang berlebihan dalam darah tanpa diimbangi magnesium dan vitamin K2 bisa mengendap di pembuluh darah menyebabkan pengapuran. Ini bahaya untuk jantung. Saya punya pasien, Ibu Aminah, 72 tahun. Beliau sangat rajin. Minum susu tinggi kalsium 2 kali sehari ditambah suplemen kalsium tablet. Tapi kramnya tidak hilang-hilang. Setelah saya cek lab, kalsiumnya tinggi, tapi magnesiumnya rendah sekali. Saya stop suplemen kalsiumnya, susunya saya ganti susu biasa, bukan yang high kalsium, dan saya minta beliau makan 1 buah alpukat setiap 2 hari sekali. Hasilnya, kramnya hilang. Jadi, tolong ya Bapak Ibu, jangan otomatis menyalahkan kalsium. Curigai dulu si rem yang terlupakan, magnesium. Mitos nomor 2. Kram kaki itu wajar untuk lansia, tidak berbahaya, cukup dipijat keras saja. Ini mitos yang berbahaya. Pertama, wajar adalah kata yang harus kita hapus kalau menyangkut rasa sakit. Rasa sakit itu sinyal, bukan kewajaran. Kedua, tidak berbahaya. Ini salah besar. Seperti yang kita bahas di pemicu nomor 5 sirkulasi dan nomor 6 saraf. Kram bisa jadi tanda awal adanya penyumbatan pembuluh darah di kaki, PAD, yang bisa berujung amputasi. Atau tanda awal kerusakan saraf neuropati akibat diabetes yang tidak terkontrol. Kalau Eyang anggap wajar, Eyang menunda diagnosis. Padahal kalau ketahuan lebih awal, penanganannya jauh lebih mudah. Soal dipijat keras, hati-hati. Kalau kramnya karena otot lelah, pijatan ringan mungkin membantu. Tapi kalau kramnya karena penyumbatan pembuluh darah, dipijat keras-keras bisa beresiko. Mitos nomor 3. Semua obat hipertensi, kolesterol, pasti bikin kram. Pasrah saja. Ini mitos yang bikin putus asa. Banyak pasien yang bilang, ya sudahlah dok, terima nasib saja. Daripada stroke, mending kram. Jangan pasrah Bapak Ibu. Seperti cerita Pak Wahyu dari Bandung tadi, solusi itu ada. Tidak semua obat hipertensi bikin kram. Ada puluhan jenisnya. Tidak semua obat kolesterol bikin kram. Kalau Eyang mengalaminya, Eyang punya hak untuk diskusi dengan dokter. Dok, ada pilihan lain tidak? Yang sama bagusnya tapi tidak bikin saya kram. Ingat, pengobatan itu tujuannya bukan cuma bikin angka lab bagus, tapi bikin kualitas hidup Eyang bagus. Tidur nyenyak itu bagian penting dari kualitas hidup. Mitos nomor 4. Minum air rendaman batu ajaib X bisa sembuhkan kram permanen. Bapak Ibu, saya tahu di grup-grup WA, di media sosial, banyak sekali yang menawarkan solusi-solusi ajaib.
Direndam batu giok lah, minum air alkali tertentu lah, tempel koyo magnet lah. Saya mohon hati-hati. Pertama, belum ada penelitian ilmiah kuat yang membuktikan itu. Kedua, bahayanya ada dua. Pertama, risiko higienitas. Kita tidak tahu batu atau alat itu bersih atau tidak. Kedua, risiko menunda pengobatan. Eyang sibuk mencoba batu ajaib selama 6 bulan, padahal ternyata Eyang punya penyumbatan pembuluh darah, PAD, yang makin parah. Kalau Eyang mau solusi yang pasti, aman, dan terbukti ilmiah, kembali ke protokol 3M kita. Itu gratis dan sudah terbukti. Minum air putih yang cukup, mineral, magnesium dan kalium dari makanan asli, pisang, alpukat, bayam, merenggang, peregangan rutin sebelum tidur. Itu ilmu ajaib yang sesungguhnya. Saya jadi penasaran. Boleh Eyang bantu jawab di komentar, Eyang paling sering kram itu di bagian mana? Di betis atau di telapak kaki sampai jari-jarinya menekuk? Coba tulis di komentar ya, di betis atau di telapak kaki. Dan kalau Eyang punya ramuan atau kebiasaan turun-temurun di keluarga untuk mengatasi kram, misalnya minum air rebusan jahe atau lainnya, boleh juga ceritakan. Saya senang belajar kearifan lokal, selama itu aman. Baik, Bapak Ibu, kita sudah belajar 7 pemicu dan membantah 4 mitos. Sekarang, saya ingin memenuhi janji saya di awal. Saya ingin menceritakan satu kisah yang sangat menyentuh hati saya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa protokol 3M yang kita bahas tadi, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa mengubah hidup. Ini adalah kisah Ibu Sri, 68 tahun, seorang pensiunan guru SD dari Solo, Jawa Tengah. Ibu Sri ini orangnya disiplin luar biasa. Namanya juga guru SD puluhan tahun. Orangnya rapi, teratur, dan sangat aktif di kegiatan PKK dan pengajian. Tapi beliau punya satu musuh besar, kram kaki malam hari. Beliau cerita ke saya sambil berkaca-kaca. Dok, saya ini frustasi. Frustasi kenapa? Tidur saya itu pecah, Dok. Nggak pernah utuh. Jam 1 pagi pasti bangun, betis kiri kram. Nanti jam 3 pagi, gantian telapak kaki kanan yang kram. Kadang jam 4 subuh, dua-duanya. Bayangkan, Bapak Ibu, bertahun-tahun tidurnya seperti itu. Dampaknya, sama seperti Pak Budi tadi. Siang hari beliau mengantuk berat, padahal beliau masih aktif mengajar les privat untuk cucu-cucunya. Saya malu, Dok. Lagi ngajarin cucu matematika, saya malah nguap terus. Beliau juga jadi uring-uringan. Suaminya, Pak Harto, pensiunan PNS, sering jadi sasaran. Bapak salah sedikit aja, saya langsung marah-marah. Kasihan saya sama suami saya, Dok. Beliau sudah coba semua. Minum kalsium, mitos nomor 1. Pijat, minum jamu. Tidak ada yang mempan. Lalu beliau datang ke saya. Dan seperti biasa, saya lakukan investigasi. Saya tanya, pertama, soal minum? Cukup, Dok. Saya disiplin 1,5 liter sehari. Oke. Pemicu 1 kita coret. Kedua, soal obat-obatan? Ada, Dok. Saya minum obat hipertensi yang bikin pipis terus itu. Aha, pemicu 3, diuretik. Ini tersangka pertama. Ketiga, soal pola makan? Saya makannya biasa, Dok. Nah, kata biasa ini harus saya gali. Sarapannya, teh manis hangat sama 2 potong roti tawar pakai meses. Makan siang atau malam, nasi, lauk, ayam atau ikan, tapi sayurnya paling cuma seiprit, Dok. Saya nggak terlalu suka sayur hijau. Camilannya, gorengan atau biskuit. Bapak Ibu sudah lihat polanya. Saya menemukan tersangka kedua. Pemicu kedua, kekurangan mineral. Sarapannya minim gizi, gula dan karbo, makan siangnya kurang sayur hijau, sumber magnesium, camilannya tidak ada buah, sumber kalium. Jadi, diagnosis saya untuk Ibu Sri adalah
kram kaki hebat akibat defisiensi atau kekurangan magnesium dan kalium yang diperparah oleh penggunaan obat diuretik. Lalu, apa rencana kami? Saya berikan beliau protokol 3M yang sudah disesuaikan khusus untuk beliau. Pertama, M minum, beliau sudah bagus. Saya minta lanjutkan. Kedua, M mineral, ini fokus utama. Saya tidak langsung kasih suplemen. Kita ubah dari makanan dulu. Saya buat kontrak sama beliau. Sarapannya, roti meses di stop. Diganti dengan 1 buah pisang Ambon dan segenggam kecil kacang almond atau kacang tanah rebus. Makan siangnya, wajib. Ada 1 mangkuk kecil sayur hijau, bayam, katuk, brokoli. Camilan sorenya diganti 1 buah alpukat, boleh di jus tanpa gula, atau pepaya. Ketiga, M merenggang. Beliau kan disiplin. Saya minta beliau pasang alarm jam 9 malam. Alarm bunyi, Ibu Sri wajib peregangan betis 60 detik di tembok, persis seperti yang saya ajarkan. Keempat, urusan obat, saya buatkan surat pengantar ke dokter spesialis penyakit dalam yang merawat hipertensi beliau. Saya jelaskan temuan saya dan saya mengusulkan, bukan menyuruh, untuk dicek kadar magnesium dan kalium darah dan mempertimbangkan pemberian suplemen magnesium dosis kecil. Dokter SPPD-nya setuju. Hasil lab Ibu Sri memang menunjukkan kadar magnesiumnya di batas bawah normal. Akhirnya, selain diet 3M tadi, beliau ditambahkan suplemen magnesium dosis kecil oleh dokternya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Minggu pertama, beliau lapor. Dok, kramnya masih ada. Tapu sudah jauh berkurang. Dari 3-4 kali semalam, sekarang jadi 1 kali saja. Minggu kedua, minggu ketiga. Di akhir minggu keempat, Ibu Sri datang kontrol ke saya sambil senyum-senyum. Beliau bilang begini, kalimat yang tidak akan saya lupa. Dok, saya mau lapor. 3 hari berturut-turut ini, saya tidur dari jam 10 malam, bangun jam 5 pagi. Pulas. Tidak ada kram sama sekali. Dok, saya sampai lupa rasanya tidur seenak ini. Bapak Ibu, beliau bukan cuma sembuh dari kram. Beliau dapat hidupnya kembali. Siang harinya segar, mengajar cucu jadi semangat. Sama suaminya jadi harmonis lagi. Suami saya bilang, Ibu sekarang kok jadi ceria lagi kayak dulu, kata beliau sambil tertawa. Itu Bapak Ibu, itu tujuan Ita. Kisah Ibu Sri ini adalah bukti. Bukti bahwa dengan ilmu yang tepat, dengan kemauan yang kuat, dan dengan menjadi pasien cerdas, masalah yang sudah menahun pun bisa diatasi. Kalau Bapak Ibu merasa terharu dan terinspirasi oleh kisah Ibu Sri ini, kita doakan Ibu Sri dan Pak Harto di Solo sehat selalu. Dan saya mau menantang Bapak Ibu yang punya keluhan kram. Saya tantang Eyang untuk ikut hashtag 7 hari tidur pulas. Selama 7 hari ke depan, coba terapkan protokol 3M ini dengan disiplin. Pertama, minum air putih cukup, target warna urin kuning jernih. Kedua, makan 1 buah pisang atau alpukat setiap hari. Ketiga, lakukan peregangan betis 60 detik sebelum tidur. Hanya 3 hal itu. Lakukan 7 hari. Lalu minggu depan, ceritakan di kolom komentar di bawah apa yang Eyang rasakan. Saya tunggu kabar baiknya ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya cintai. Kita sudah 40 menit bersama. Panjang sekali ya obrolan kita, tapi semoga tidak terasa dan yang penting, semoga bermanfaat. Mari kita simpulkan obrolan kita hari ini. Pelajaran pertama, kram kaki tengah malam bukan kewajaran lansia. Itu adalah sinyal tubuh minta tolong. Pelajaran kedua, ada 7 pemicu utamanya. Ingat, yang paling sering, kurang minum dan kurang mineral rem, magnesium dan kalium. Tapi waspadai juga efek samping obat, masalah sirkulasi, PAD, dan masalah syaraf, neuropati. Pelajaran ketiga,
Jangan percaya mitos. Kram bukan melulu soal kalsium, curigai magnesium. Dan jangan pernah pasrah atau anggap remeh. Pelajaran keempat, yang paling penting, solusinya ada dan seringkali sederhana. Ingat protokol 3M kita. M, minum yang cukup. M, mineral, magnesium dan kalium dari makanan, alpukat, pisang, bayam. M, merenggang, peregangan rutin, terutama sebelum tidur. Eyang adalah pasien cerdas. Eyang sekarang punya ilmunya, tinggal kemauannya untuk praktik. Sebagai penutup, saya harus ingatkan, informasi ini adalah untuk edukasi. Informasi ini tidak menggantikan konsultasi, diagnosis, atau pengobatan langsung dengan dokter Eyang. Setiap tubuh itu unik. Apa yang berhasil untuk Ibu Sri mungkin perlu penyesuaian untuk Eyang. Gunakan informasi ini sebagai bekal untuk Eyang berdiskusi dengan dokter Eyang di rumah sakit atau puskesmas. Dok, saya mengikuti teman sehat lansia. Katanya, magnesium itu penting ya untuk kram. Bagaimana menurut dokter kondisi saya? Itu baru cerdas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya doakan, mulai malam ini, tidur Eyang jauh lebih nyenyak, jauh lebih berkualitas. Jangan lupa, jika belum, untuk mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Kenapa? Karena minggu depan kita akan membahas topik yang juga sangat banyak diminta, yaitu mata kabur saat lansia. Ini katarak atau cuma mata kering? Kita akan bahas bedanya dan kapan harus panik. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga tercinta, dan tidurnya selalu pulas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.